Hai semua, makasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, karena itu membantu untuk channelku. Oke, thank you. Sekarang kita reading tarot lagi, love reading lagi ya, fun reading. Judul atau temanya orang yang berubah karena kamu. Jadi orang ini bisa siapa aja, bisa orang yang udah gak ada lagi di hidup kamu gitu, atau orang yang masih bertahan juga, itu bisa aja. Dan dia ini berubah kayak tingkah lakunya, perilakunya gitu karena kamu ya. Terus pembacaannya ini general, jadi belum tentu resonate, belum tentu cocok. So, ambil yang bermanfaat aja untuk kamu ya. Oke. Pilihan-pilihannya, ini dia. Aku udah shuffle kartunya. Ini pile 1 ya. Oke. Lalu ini pile 2 ya, dan ini pile 3. Oke. Kamu bisa pilih ini sesuai dengan kata hati, intuisimu, tapi lebih baik nonton semua isi file karena energi kamu bisa nyangkutnya di mana-mana aja gitu ya. Dan harus relax karena ini fun reading gitu ya. Oke, yang butuh waktu lebih lama boleh pause video ini untuk memilih lebih lama gitu. Tapi kalau yang udah siap, kita bahas satu-satu ya. Oke, ini aku taruh dulu. Wow. Nih. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ini. Oke. Taruh sini. Tumpukannya ya. Ini ada Ace of Cups. Sini aja ya. Lalu The Hermit, ada Four of Pentacles, The Moon, Knight of Swords, lalu ada Eight of Pentacles, oke, Nine of Swords, Five of Wands, Six of Cups, dan Page of Swords. Oke. Ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak balik. Dan karena general reading, berarti semua ini belum tentu cocok sama kamu. Bisa aja cuma beberapa aja yang cocok. Jadi kamu juga boleh lihat pilihan nomor lain. Mana tahu energi kamu ya ada di mana-mana gitu ya. Jadi yang aku lihat ini orang yang berubah karena kamu dealing sama dia dalam hubungan yang mungkin dulu gak terarah gitu ya. Bisa hubungannya belum ada status, kayak cuma pernah deket doang, bahkan dulu mungkin belum pernah nyatain perasaan. Tapi bisa juga bagi kalian yang pernah menjalani hubungan yang berstatus dengan dia tapi nggak berujung baik gitu, karena energi past life-nya kenceng banget sini gitu. Ini orang lama. Aku lihat dulu tuh kalian sering banget berdebat, kamu sama dia itu orangnya bertentangan gitu loh. Jadi orang ini yang aku lihat, dia ini keras kepala,
bahkan mungkin kasar gitu. Kasar itu bisa kayak dari tutur katanya, bisa juga dari tingkah lakunya gitu. Jadi kamu kalau barengan sama dia itu, kamu yang sering tertekan batin sama dia. Karena pola pikir kamu sama dia beda. Itu yang aku lihat. Ada salah satu jiwa yang lebih tua di sini. Tapi kalau soal lebih tua itu belum tentu tentang umur ya. Bisa kayak pola pikir kalian itu beda. Ada salah satu yang lebih mateng gitu, mentalnya lebih dewasa. Tapi salah satu belum dewasa. Jadi kalau kamu yang udah mentalnya lebih dewasa ya, dia masih kayak belum dewasa gitu. Jadi pola hidup dia itu yang aku lihat ya, ini orang dulu tuh butuh pengakuan gitu kalau menjalani hidup. Jadi kalau kalian dulu pernah barengan, dia orangnya suka menggunakan barang-barang yang branded gitu, yang diakui banyak orang. Sedangkan kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu tuh lebih hidup apa adanya, nggak kayak dia. Jadi kalau kalian jalan bareng, terus kayak pergi kemana gitu lagi barengan, dia kayak agak malu gitu jalan sama kamu. Karena kamu tuh penampilannya nggak sewah kayak dia gitu. Mungkin dia punya HP brand termahal atau brand yang keren gitu, kamu nggak kayak gitu. Kamu punya HP biasa aja karena kamu tuh hidupnya apa adanya. Terus kalau kalian pernah berhubungan dan dia misalnya orang yang berada, orang yang mapan gitu, dia bakalan milih pergi kemana gitu naik mobil daripada naik motor. Jadi misalnya kalian mau jalan kemana gitu ya, kamu saranin dia naik motor aja supaya cepat atau hemat gitu. Nah dia nggak mau kayaknya, dia kayaknya lebih suka kalau naik mobil terus supaya dipandang orang kayak gitu. Ada juga yang aku rasa ini orang mapan bisa karena kerja kerasnya, bisa juga karena orang tuanya gitu. Jadi dia ngebanggain hartanya, materinya. Itu yang ngebuat kalian bertentangan, kamu sama dia. Tapi kalau soal usia gitu ya, kalau kamu jiwanya lebih tua dari dia, mentalnya lebih tua daripada dia juga ada perasaan malu tuh jalan sama kamu. Karena kamu tuh jiwanya lebih tua gitu, dan dia ngerasa kayak kalau belum bilang cinta nih ya, dia tuh belum menyampaikan rasa cintanya ke kamu karena ya dia kayak ngerasa ini tuh kayak apa ya, ini tuh semua kayak nggak pantas dia ucapkan cinta ke kamu karena dia malu gitu jalan sama orang yang lebih tua jiwanya atau umurnya gitu, dia malu gitu. Tapi ternyata pada saat kalian berpisah, di situ dia tahu kalau cinta dia itu sebenarnya cuma sama kamu kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Makanya dia tuh kayak overthinking banget sejak kalian berpisah. Ya ada rasa ini juga loh, ada rasa kayak memang hubungan yang kalian jalani selama ini ataupun relation yang biasa aja, dia tahu kok sekarang kalau memang dulu tuh dia belum dewasa. Dia tuh kayak apa ya, dia tuh mau melakukan sesuatu tuh hanya dari pola pikirnya aja. Dia nggak mau mendengarkan saran-saran kamu kayak gitu. Bahkan aku rasa juga ada yang berkonflik gitu soal isu finansial. Misalnya gini, kamu tuh orangnya hemat, dia dulu kayaknya orangnya boros. Jadi
Dulu tuh kamu sering nasehatin dia supaya nggak hura-hura, nggak gampang buang-buang uang. Nah, sekarang hidupnya berbalik gitu. Kalau sekarang dia jatuh ataupun sekarang hidupnya sulit, keuangannya nggak sebagus dulu lagi. Nah, di situ dia kayak langsung ingat sama kamu. Bagaimana kamu ngajarin dia tentang berhemat dulunya. Makanya sekarang dia kayak lebih hati-hati menggunakan uangnya kayak gitu. Karena dia ingat semua saran-saran kamu yang ngebuat dia jadi berubah gitu. Jadi dia tuh sekarang memang benar-benar udah berubah. Dia tuh belajar banyak dari kamu, terutama bagaimana hidup yang apa adanya. Hidup yang sesungguhnya itu ya harus ini dijalankan apa adanya juga. Jadi dia sekarang tuh nggak mau lagi hidup yang berlebihan. Dia juga sekarang nggak mau butuh pengakuan dari orang lain. Itu enggak, karena ya kamu udah ngajarin banyak hal tentang dia, banyak hal untuk dia tentang kebaikan kayak gitu. Aku rasa juga dia sekarang nggak bisa sih lupain kamu. Setiap mau tidur dia selalu teringat sama kamu dan menyesali perpisahan kalian dulu. Dia nyesel banget sih. Bahkan untuk kembali ke kamu sekarang juga dia ngerasa kayak susah banget kembali ke kamu. Apalagi kondisi dia itu sekarang lagi rumit, lagi susah, lagi sulit. Aku rasa masalah dia itu nggak tentang masalah finansial aja, bisa ada masalah lain. Entah itu masalah dalam keluarganya, pekerjaannya, atau studinya kayak gitu. Jadi ya kamu berhasil buat dia berubah. Tapi dia belum siap datang ke kamu, belum siap memperjuangkan kamu karena sekarang hidupnya rumit gitu. Tapi dia tetap menjaga cinta dia untuk kamu. Dia tetap sayang dan aku rasa makin sayang sih. Karena dia tuh kepoin kamu juga, stalking kamu juga di media sosial sama beberapa channel tarot gitu mungkin. Tapi kayaknya lebih dominan dia stalking kamu di sosmed. Karena dia rindu, dia kayak ngerasa bersalah. Dan dia tuh kayak dia bersyukur banget Tuhan udah menghadirkan kamu di hidupnya dan mengajarkan dia hidup yang apa adanya kayak gitu. Oke, kita lihat dulu tambahannya. Wow, jatuh. Ini ada ini kebanyakan ya. Ini ada 6, gak apa-apa lah ya. Pertama, nah ini ada kata street. Street itu artinya jalan. Mungkin beberapa dari kalian pernah jalan bareng gitu sama orang ini, atau banyak momen di jalan raya, sering ketemu di jalan gitu. Atau bisa juga hubungan ini butuh jalan untuk diperbaiki hubungannya gitu. Ini ada angka 16. Beberapa mungkin di-link sama orang yang lahir tanggal 16 atau ada momen di umur 16. Jadi bisa tentang tanggal atau umur 16 dalam hubungan ini. Bisa juga hanya beberapa yang cocok ya. Lalu ada kata sosial. Mungkin ada dari kalian di-link sama orang yang berkaitan dengan sosial atau dia suka sosial gitu. Bisa juga vice versa, atau kamu yang kayak gitu ya. Dan ada, nah ini ada angka 23. Mungkin beberapa di-link sama orang yang lahir tanggal 23 atau ada momen di umur 23. Bisa vice versa ya, anything mungkin ada tentang 23 dalam hubungan ini gitu. Lalu ada angka
10. Mungkin beberapa diring sama orang yang lahir tanggal 10 atau kelipatannya, atau dia lahir bulan 10, atau ada sesuatu di angka 10 dalam hubungan ini. Bisa vice versa dan bisa beberapa aja yang cocok ya. Lalu nah ini tuh ada huruf M, mungkin beberapa diring sama orang yang berinisial huruf M, atau dalam deretan namanya ada huruf M. Bisa vice versa, dan mungkin beberapa aja yang cocok ya. Oke, aku rasa ini aja yang file 1. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok untuk semuanya ya. Terima kasih udah nonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Oke, kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ini ya. Aku taruh sini dulu. Ya, tumpukannya ada King of Swords. Oke, ada Page of Wands. Ada Queen of Cups. Page of Pentacles. Lalu ada The Star. Oke, ada The Hierophant, The Fool, Knight of Pentacles, The Chariot, dan ada Six of Pentacles. Oke. Ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Dan belum tentu semuanya cocok ya, karena general reading. Bisa aja cuma beberapa bagian yang cocok. So, kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain, mana tahu ada energi kamu di mana-mana gitu ya. Oke. Orang yang berubah karena kamu. Aku lihat di sini kalian dealing sama orang yang dia itu sering banget mengandalkan kekuatannya. Dia tuh sering banget kayak orang yang benar-benar selalu bisa mengendalikan hidupnya tanpa memerlukan atau bergantung gitu sama orang lain. Dia tuh kayak ngerasa dia nggak terlalu perlu sama orang lain, termasuk kamu ya. Ya walaupun dia cinta sama kamu gitu. Jadi dia ini karena sering mengandalkan dirinya sendiri, otomatis dia orangnya rohaninya nggak sebanding gitu dengan cara dia mengandalkan dirinya. Jadi kayak gini loh, kita kan kalau mau berhasil dalam apapun gitu kan harus balance ya antara berdoa sama berusaha. Nah orang ini lebih banyak porsi berusaha daripada berdoa kayak gitu. Dia benar-benar kayak menganggap dirinya itu bisa melakukan apapun. Jadi kalau sama kamu tuh ya dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu merasa memerlukan dan nggak terlalu ngerasa menginginkan kamu. Jadi dia kayak pengen kamu yang lebih perlu sama dia daripada dia yang perlu sama kamu kayak gitu. Karena nih orang benar-benar kayak pakai logika banget hidupnya. Dia tuh nggak suka baper-baperan, dia tuh nggak suka hal-hal yang berbau perasaan. Padahal kan kalau namanya cinta itu kan butuh perasaan, tapi dia nggak melakukan itu. Jadi aku rasa nih orang kalau sama kamu ya banyakan cuek gitu, nggak terlalu romantis, mungkin dia nggak kayak gitu. Jadi aku juga ngerasa beberapa dari kalian tuh ya, kalau dealing sama orang ini, kamu tuh dulu sering ingetin dia tentang hal-hal yang baik, terutama tentang kerohanian gitu.
kayak ingetin dia ibadah, ingetin dia sholat mungkin, atau ingetin dia tentang hal-hal yang religius gitu. Mungkin kamu pernah share apa ya, kayak isi-isi kitab suci gitu, atau nge-share firman. Nah, itu kan kamu sebenarnya nge-share ke dia supaya dia itu ingat ibadah kayak gitu. Tapi ini orang nggak terlalu peduli gitu dengan apa yang kamu buat. Karena kamu ingetin sholat aja atau ingetin ya ibadah gitu, dia itu aja nggak peduli. Apalagi kalau kamu nge-share yang benar-benar isinya firman gitu. Bisa nge-share teks doang atau nge-share video itu ya dia sering banget nggak peduli sama kamu kayak gitu. Dengan apa yang kamu udah share ke dia, dia nggak terlalu mempedulikan itu. Karena ini orang benar-benar kayak dia tuh hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia kayak ngerasa nggak perlu tentang hal-hal yang berbau kerohanian, perasaan. Dia tuh nggak aware sama itu, dia nggak peduli tentang itu. Jadi kalau kamu dulu sama dia, ini orang sering banget ngatur-ngatur kamu, sering banget kayak kamu tuh harus ikutin kata-kata dia, kamu tuh harus ikutin apa mau dia kayak gitu. Karena ya aku rasa memang orang ini tuh memang dia bisa gitu mengendalikan hidupnya, kayak keuangannya juga dia bisa kendalikan, pekerjaannya, studinya pun dia bisa kendalikan. Tapi itu kan semua hal-hal duniawi gitu. Dia hanya ngejar itu, dia nggak ngejar tentang akhirat gitu. Beberapa juga aku rasa kalian tuh pernah dealing sama orang ini dengan sifat dia yang terlalu mengekang, mengikat kamu dengan materi. Misalnya, kalau kamu pernah berhubungan sama dia tuh kayak sering ngasih kamu barang, sering ngasih kamu uang mungkin atau bantuan. Tanpa kamu minta, dia sering ngasih-ngasih gitu. Nah, itu sebenarnya dia ngasih-ngasih itu aku rasa nggak tulus sih. Jadi kayak dia tuh sering memberikan kamu banyak hal supaya kamu tuh ingat sama kebaikan dia, supaya kamu tuh nggak lari dari dia. Nah, kayak gitu. Kan ada tuh ya orang yang pengen bantu, pengen ngasih materi gitu, tapi ada pamrihnya gitu, dan dia ngelakuin itu supaya kamu tuh nggak gampang lari dari dia, kamu nggak gampang ninggalin dia. Dia pengen kamu tuh merasa berutang budi sama dia. Nah, kayak gitu. Jadi dia selalu menggunakan pikirannya, dia ngerasa kalau apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu adalah kekuatan dia gitu. Dia mengandalkan selalu kekuatan dia. Tapi aku rasa beberapa dari kalian udah udah pisah gitu. Jadi kalau kalian udah pisah, kamu udah pisah sama dia, disitulah dia langsung kayak terbuka hatinya. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri itu sia-sia gitu. Jadi kalau kamu pisah sama dia ungkit-ungkit tuh kan kebaikan kamu. Kebaikan dia, dia ungkit-ungkit kebaikan dia sama kamu, apa yang dia udah kasih ke kamu dia ungkit-ungkit. Nah, aku rasa kamu ada rencana juga kayak pengen ngembalikan itu semua, barang-barang yang dia kasih kamu pengen balikin, atau uang yang dia kasih kamu kayak pengen bayar itu semua, kayak utang gitu ya, yang pengen kamu bayar. Di situ dia langsung jelek gitu, kayak oh iya ternyata materi nggak bisa membeli cinta gitu, materi nggak bisa membeli manusia gitu. Jadi ya ketika kamu
kamu tuh pengen membebaskan diri dari dia dengan cara mengembalikan semua barang-barang pemberiannya, dengan cara membayar semua utang-utang kamu kah, atau kamu pernah pakai uang dia kamu pengen balikin. Di situ dia langsung ngerasa kayak kamu tuh nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi dia sadar, dia benar-benar terbuka perasaannya kalau kamu tuh benar-benar membuat dia berubah menjadi orang yang mengandalkan yang maha kuasa daripada mengandalkan kekuatan sendiri kayak gitu. Jadi ya itu, kamu udah berhasil buat dia berubah. Sekarang dia tuh lebih berserah hidupnya. Semenjak kalian berpisah, kalian udah nggak barengan, dia tuh sekarang banyak mendekatkan diri sama Tuhan, banyak mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Karena dia tuh udah kayak dia ngerasa hancur gitu. Dia ngerasa kayak materi yang dia punya atau apapun kekuatan dia ngerasa itu ternyata nggak ada gunanya. Karena Tuhan itu bisa membuat semua itu hilang, semua itu hancur kalau kita nggak mengandalkan dia gitu. Jadi dia udah sadar, dia udah mau berubah. Sekarang dia jadi rajin ibadah, rajin sholat ya, karena kamu udah berhasil membuat dia berubah, terutama tentang bagaimana cara kita menyerahkan hidup ini sama yang maha kuasa kayak gitu. Aku rasa juga dia pengen datang lagi ke kamu, terutama untuk minta maaf gitu. Dan mungkin dia pengen banget segera kalau bisa gitu ya, langsung nikahin kamu gitu atau gimana. Tapi dia sekarang itu pengen banget minta maaf dan mengajak kamu berkomitmen gitu. Dan dia tuh nggak maksa kayaknya. Kalau kamu mau menerima dia lagi, dia bersyukur. Tapi kalau kamu nggak mau menerima dia lagi, dia juga kayak ikhlas gitu. Karena dia tahu kalau memang dia udah salah selama ini sama kamu. Gitu. Tapi ya harapannya masih gede sih. Dia berharap banget bisa kembali lagi sama kamu. Karena kamu berhasil buat dia berubah. Kamu berhasil membuat dia jadi rajin ibadah gitu. Kamu berhasil membuat dia menyerahkan hidup ini sama Tuhan kayak gitu. Jadi kalau soal menerima lagi atau enggak ya itu terserah kamu ya. Kalau kamu rasa dia udah berubah ya kamu boleh nerima dia. Tapi kalau kamu ngerasa rumit, kamu ngerasa begitu sulit ya, itu semua tergantung kamu bagaimana ya. Kita tambahkan dulu. Ini ada ya 5 ya. Pertama, nah ini ada kata story. Kalian tuh punya story, punya banyak cerita gitu, atau story yang unik atau yang gak bisa dilupakan. Bisa juga tentang kayak kamu tuh udah membuat cerita yang bermakna di hidupnya, kayak membuat dia menjadi tobat gitu, menjadi orang yang rajin ibadah gitu, menjadi lebih baik lah ya. Dan bisa juga tentang story atau status gitu di media sosial. Mungkin dia sering lihat story kamu, atau kamu pernah nyindir di story gitu atau buat di status dan dia lihat itu. Ini ada kata intuisi. Intuisi bercerita tentang kata hati. Jadi ya dia sekarang udah menggunakan intuisinya, kata hatinya. Dia tidak pakai logika lagi. Dia tidak bukan tidak pakai banget ya. Dia udah nggak terlalu menjadi orang yang terus menerus pakai logika. Dia sekarang juga menyeimbangkan dengan intuisi, dengan kata hati. Dia sekarang udah ngelihat perasaan. Dia udah tahu kalau perasaan itu
nggak boleh dipermainkan gitu, nggak boleh disia-siakan, dan perasaan itu harus dipergunakan juga. Nah, ini ada kata ilfeel. Mungkin dulu dia ngerasa ilfeel sama kamu, atau malah mungkin sekarang kamu yang udah ilfeel sama dia. Ya, karena kamu mungkin udah capek sama tingkahnya gitu. Ini ada kata water. Beberapa mungkin dealing sama water sign, elemen air, dari Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa vice versa, bisa kamu yang water sign, atau ada tentang air, kayak berkaitan dengan air. Mungkin dia tinggalnya dekat air, perairan, atau dia sekolah, kerja berhubungan dengan air. Bisa vice versa, atau ada tentang air lah dalam hubungan ini. Nah, ini ada angka 14. Beberapa mungkin dealing sama orang yang lahir tanggal 14 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di umur 14. Bisa tentang tanggal, umur, ya kan? Kayak tanggal 14 Februari itu kan Valentine. Mungkin kalian udah pernah melewati 14 Februari, melewati Valentine, mungkin udah pernah. Dan bisa vice versa. Bisa juga hanya beberapa yang cocok ya. Oke. Aku rasa ini aja pile 2. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Thank you. Oke, sekarang pile 3, pilihan ketiga yang ini ya. Oke, tumpukannya, wow, ada 3 of Swords, 7 of Pentacles, 7 of Cups, Queen of Swords. Okay, Ace of Swords, 6 of Wands, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, 9 of Cups, dan 2 of Swords. Oke, ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebalik-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok semua, bisa aja cuma beberapa doang gitu. Ambil hal-hal yang bermanfaat buat kamu ya. Kamu juga bisa lihat pilihan nomor yang lain. Mana tahu ada energi kamu di mana-mana. Jadi kalau kamu udah nonton pile 1, pile 2, sekarang tinggal nonton pile 3 ya. Terima kasih loh udah nonton semua isi pile. Aku sangat mengapresiasi. Aku berterima kasih juga kalian udah mengapresiasi videoku. Oke, orang yang berubah karena kamu. Mungkin kalian tuh dealing sama orang yang gak serius gitu dalam hubungan. Bisa karena dia childish, mungkin masih kekanak-kanakan. Bisa aja ada perbedaan usia gitu ya. Jadi dia tuh dulu ngerasa dia punya banyak pilihan, dia tuh punya banyak temen, dia ngerasa banyak yang suka sama dia. Jadi dia nggak peduli gitu sama perasaan kamu, dia nggak terlalu menghiraukan kamu. Padahal kamu tuh udah berkomitmen banget sama dia. Kamu udah jaga banget rasa sayang, rasa cinta kamu untuk dia. Kamu pengen dia serius, tapi dia nggak serius dulunya sama kamu. Dulu sering banget main-main dianya. Jadi tentu kalau kayak gini kan hadir tuh orang ketiga dalam hubungan. Dia ngerasa kayak kalau kamu nggak mau ya udah, masih ada yang lain, dia kayak gitu. Sedangkan pada saat kalian
mungkin separation gitu atau pisah atau lagi break gitu. Padahal kamu tuh di situ butuh kejelasan, kamu tuh kayak pengen tahu dia ini serius nggak sama kamu kayak gitu. Tapi dia malah kalian berpisah pun dia nggak menunjukkan keseriusannya sama kamu. Dia nggak kejar kamu, dia nggak perjuangkan kamu, dia nggak meminta kamu kembali kayak gitu. Karena dia ngerasa ya banyak pilihan gitu loh. Jadi kalau dia nyakitin kamu, dia merasa nggak bersalah gitu. Karena mungkin belum dewasa dianya. Jadi kamu tuh selalu sabar banget ngadepin dia. Kamu tuh terus menerus mengalah, berkorban kayak gitu. Sedangkan dia santai banget, santuy gitu ya. Ya dia belum tahu sebenarnya gimana menjaga cinta, menjaga hubungan. Dia belum ngerti kayak gitu. Tapi setelah kalian berpisah gitu, disitulah dia ada niatan mau berubah, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih sadar untuk memperjuangkan hubungan gitu. Tapi kalau kalian udah pisah, aku rasa kamu tuh nggak mau lagi nerima dia kembali. Kamu kayak nolak dia hadir lagi di hidup kamu gitu. Beberapa mungkin kalau kalian pernah menikah sama orang gini, aku rasa kalian tuh udah bercerai. Terus kalau dia minta rujuk pun kayaknya kamu nggak mau, karena kamu tuh udah sakit hati banget. Dia nggak mempedulikan kamu selama ini, sering banget main sana sini gitu. Jadi kalau ditanya dia berubahnya di bagian mana gitu ya, dia itu paling berubahnya ke ini sih, ke mental. Jadi dia udah mau memperbaiki mentalnya menjadi lebih dewasa dan berani datang ke kamu. Seenggaknya kayak mau komunikasi ke kamu gitu. Tapi kamu kayak nolak gitu loh, kamu kayak nggak mau lagi sama dia. Jadi dia nggak mau lagi datang ke kamu. Jadi gimana ya, kalau sekali kamu nolak dia kembali, dia nggak mau lagi datang, dia nggak mau lagi berjuang. Menurut aku sih ya itu sama aja kayak berjuang setengah-setengah gitu kan. Gitu sih yang aku rasa. Jadi kalau misalnya dia ngechat kamu, buka komunikasi gitu, kamu nggak respon, dia langsung nyerah. Dia langsung kayak ngerasa nggak perlu lagi lah berjuang untuk kamu, kayak gitu. Jadi ya hanya sebatas itu dia berjuang, dia cuma setengah-setengah gitu berjuangnya. Kalau kamu nggak respon ya dia langsung blokir kamu, mungkin bisa vice versa ya, kayak gitu. Ini bisa juga kan energinya kuat banget tentang komunikasi. Mungkin kalian udah nggak komunikasi lagi. Jadi kalau ada komunikasi pun on off, kebanyakan off-nya ya. Dia kayaknya sekedar cuma lihat story kamu, lihat status kamu, tapi dia nggak ngechat gitu. Dia pengen kamu yang komunikasi duluan kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak respon, dia yang udah lihat story kamu, dia langsung kayak ngerasa ditolak gitu loh. Padahal kamu nggak respon karena kamu nggak nerima chat dari dia kan, kayak gitu. Dan kalau kamu nggak ngechat dia, kamu nggak respon dia yang udah lihat story kamu, ya aku rasa dia langsung kayak ngeblokir kamu gitu, nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Jadi orang ini berubah setengah-setengah, berjuang setengah-setengah gitu. Berjuang setengah-setengahnya yang aku bilang tadi, sekedar ngeliat status kamu, story, tapi nggak ngechat. Jadi kayak berharap kamu yang ngechat dia gitu. Semua serba setengah-setengah, berubahnya setengah-setengah.
Jadi setelah ada niatan mau berubah itu ya, terus kamu nggak respon, padahal kamu tuh nggak respon dia karena nggak ngechat kan dia nggak ngechat kamu. Nah dia langsung kayak ngerasa ditolak, padahal kamu nggak nolak dia gitu. Dia bales tuh kamu dengan cara ngeblokir kamu. Jadi ya berubahnya setengah-setengah karena memang belum terlalu dewasa kayak gitu. Hanya bisa berserah sih dianya. Dia tuh kayak udah bingung sih sekarang, kayak gimana ya komunikasi ke kamu juga nggak bisa lagi karena dia yang blokir kamu kayaknya. Jadi kalau buka blokiran pun untuk nunjukin kontaknya lagi ke kamu juga dia kayak malu karena ya kan dia yang salah gitu kan, tapi dia nggak ngaku kesalahannya. Doakan ya supaya dia berubahnya nggak setengah-setengah gitu, harus berubah total kan harusnya. Kita lihat tambahannya. Oke, yang pertama, nah ini ada art. Jadi art itu artinya seni. Beberapa dealing sama orang yang suka seni ya, kayak suka musik, suka nyanyi gitu, atau bisa mainkan alat musik, bisa vice versa, bisa kamu yang suka kayak gitu. Ini ada kata green itu hijau, mungkin beberapa dealing sama orang yang suka warna green atau vice versa. Bisa juga ada sesuatu tentang green dalam hubungan kalian. Wow, ternyata ada 6 ya. Ini ada kata sweet. Sweet itu artinya manis. Mungkin beberapa dealing sama orang yang manis atau vice versa, atau kamu yang manis. Bisa juga tentang memori. Mungkin kamu punya sweet memory sama dia, kenangan yang manis yang gak bisa dilupakan. Ini ada angka 18. Beberapa mungkin dealing sama orang yang lahir tanggal 18 atau ada momen di umur 18. Ya mungkin ada sesuatu di angka 18 dalam hubungan ini. Bisa juga hanya beberapa yang cocok ya. Dan ada kata red. Jadi red itu artinya merah. Mungkin beberapa dealing sama orang yang suka warna merah, atau kamu yang kayak gitu. Bisa juga dia sering pakai sesuatu yang merah, atau pernah ngasih barang yang warna merah ke kamu. Bisa vice versa. Bisa juga apa aja mungkin ya tentang merah. Bisa lampu merah gitu, ada momen di lampu merah, atau kayak lampu merah itu kan berhenti ya, jadi hubungan ini kayaknya memang lagi jeda gitu, lagi break, atau ya benar-benar kayak udah berpisah gitu. Ada angka 2. Beberapa dilihat sama orang yang lahir tanggal 2, bisa kelipatannya, atau dia lahir bulan 2, atau dia anak kedua gitu. Bisa vice versa, dan mungkin ada sesuatu tentang angka 2 dalam hubungan ini. Bisa kayak ada yang dijadikan kedua gitu. Ada cinta segitiganya, ada yang bersegi-segi kayak gitu. Jadi aku rasa untuk orang ini memang dia berubahnya masih setengah-setengah. Dia bahkan belum bisa sepenuhnya mengakui kesalahan dia. Jadi untuk berubah pun dia masih merangkak gitu. Dia masih pelan-pelan memperbaiki dirinya, pelan-pelan berubah menjadi lebih dewasa gitu. Jadi doakan yang baik-baik untuk dia, supaya kamu juga dapat yang baik-baik dalam hidup kamu ya. Oke, aku rasa ini aja yang part 3. Ini tuh belum tentu cocok buat kalian semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.